buat Kak Mai karena udah sempatan waktu sharing. Ini temanya menarik tentang shifting paradigma. Kalau kayaknya lagi apa istilah shifting ini lagi ngetren ya? Tren, lagi viral. Karena memang situasi akhir-akhir ini situasi yang kita alami kayak mengagetkan. Butuh perubahan cepat. Kali ini lebih dalam bicaranya soal yang mau di shifting ini paradigma. Oke. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kan munculkan file ya teman-teman sekalian. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita lewat virtual. Lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada qudwah kita Rasulullah SAW, karena ini adalah bagi kita itu adalah segala hal yang kita lakukan adalah gimana caranya supaya merasakan sebuah penghayatan bahwa itu adalah ibadah. Itu harus kita selalu sadari sehingga tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan kita. Teman-teman sekalian, ini berangkat dari entah itu yang namanya keresahan atau namanya inspirasi. Saya nggak tahu ya apa ininya ya, apa lebih tepatnya ya. Nah, hanya beberapa bulan terakhir saya membolak-balik beberapa ayat yang mendapatkan semacam pencerahan. Ya, mungkin semacam pencerahan. Nah, ini ayat sangat familiar di lisan kita. Ini wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma kana minal musyrik. Ketika saya cari model ayat yang sama, menariknya kok ini sesuatu ini kok kan memang kalau Al-Quran itu cara menjelaskannya kan pakai Al-Quran. Jadi Al-Quran menjelaskan Al-Quran. Artinya kalau kita mau cari definisi dari satu ayat, penjelasannya cari di ayat yang lain. Jadi Al-Quran itu dijelaskan dengan Al-Quran. Nah, jadi kira-kira itu cara pandang kita untuk dapat inspirasi Quran. Nah, alasan kenapa teman-teman untuk nongkrong di sini itu bikin flowchart sebenarnya. Pada dasarnya Anda mau bikin atau tidak bikin sebenarnya tidak menjadi masalah besar. Jadi pada intinya saya sendiri memahami bahwa ketika seseorang memperkuat niatnya, maka dia mendapatkan loncatan energi. Gitu. Jadi ini kan akhirnya butuh sesuatu, ada effort yang kita keluarkan. Ketika kita naik pada sebuah level niat, nah kita sudah sebenarnya mengakses sebuah jalur yang sebenarnya dia determinan dalam kehidupan kita. Dia determinan, dia penentu. Makanya kalau orang sering-sering mengakses niat itu kan artinya kita sadar betul apa yang mau kita lakukan. Jadi, kalau kita ditanya, kita akan tahu kenapa kita melakukan. Nah, itu ayat yang pertama tentang sistem paradigm. Yang kedua adalah ketemu lagi ayat yang sama dan isinya mirip-mirip walaupun kalimatnya itu tidak persis sama. Di surah Ar-Rum. Teman-teman bisa buka kok surah Ar-Rum. Di surah Ar-Rum itu juga membahas tentang itu. Ya, mungkin bisa. Ini sayang sekali saya nggak bisa. Maka poin utama tentang menggeser paradigma itu adalah poin utama untuk menggeser paradigma itu tentunya adalah bagaimana caranya saya kembali dulu ke Nah, teman-teman lihat ya, tandain itu. Jadi teman silakan bikin catatannya sendiri. Saya hanya menandai wajah. Pertama wajah, yang kedua tentang fitrah, yang ketiga tentang hanif, dan keempat tentang musyrik. Ya, nah, 4. Nah, saya pernah bolak-balik tadabbur ayat tentang kenapa kok ini hanif selalu berpasangan dengan musyrik. Hanif. Jadi sampai saya nanya, Ustadz, jelaskan saya musyrik itu kayak gimana sedetail-detailnya. Hanif itu kayak gimana? Karena kenapa kita diminta untuk berpandangan hanif, berparadigm hanif. Hanif itu atau hanya sekedar mungkin kalau gampangnya kita bilang itu lurus. Jadi wijha itu
Saya nanya, saya nanya supaya Ustadznya buka tafsir, dia bilang, ini selalu pertanyaan saya katanya selalu memaksa orang untuk buka tafsir. Ya, soalnya saya nggak punya latar belakang itu, maka saya minta sama yang memahami gitu ya. Jadi saya tanya, kira-kira kata paradigma itu dijelaskan dalam Al-Quran itu apa? Kata yang sama dengan itu. Itu Ustadz saya sempat bilang gini, ya maklum karena kita terbatas jadi minta tolong. Maka ketemulah kata paradigm. Kayaknya saya sampaikan di sini bahwa yang merujuk kepada paradigma itu kalau kita lihat bahasa Al-Quran adalah wijha. Kalau simpelnya kita bilang wajah, tapi itu sebenarnya cara pandang. Kalau bunyinya adalah hadapkanlah wajahmu pada sesuatu yang hanif, gitu. Nah, wajah ini nggak bisa, paradigm ini nggak bisa memandang hanif kalau secara fitrah dia menyimpang. Fitrah ini juga dulu harus kita fatarah, gitu ya. Nah, makanya di Ar-Rum 30-30 ya, dari surat 30 ayat 30, di situ dijelaskan bahwa kompatibilitas antara manusia dan Islam. Itu menarik sekali di situ. Bahwa satunya bahwa Islam itu adalah agama fitrah. Kemudian manusia itu dilahirkan, diciptakan sesuai dengan fitrah. Jadi ini semacam Anda mau instalasi software yang kompatibel dengan laptopnya. Karena kenapa? Jadi misalnya kayak ini HP, kalau OS-nya Android, maka semua aplikasi yang berbasis Android bisa diinstal di sini. Kira-kira begitu simpelnya. Jadi kalau ada hal yang kacau dalam hidup kita, dan kita bilang, gue aplikasinya ini kok saya nggak bisa running ya di Islam. Berarti ada yang tidak kompatibel. Jadi antara Islam dan kita, nggak mungkin Islam yang menyimpang. Jadi ketika kita seolah-olah kita berislam seperti hoax bagi pandangan orang lain, jangan sampai kita lagi nggak membawa Islam itu sendiri. Kita berpaling, menyimpang. Makanya penting untuk mengembalikan dulu. Makanya saya bilang shifting paradigm, karena jangan sampai kita bergeser daripada sudut pandang yang harusnya hanif, tapi kita lagi dengan sini. Jadi otomatis kalau arah ke sana, 1 derajat aja, maka saya sudah memandang gitu yang berbeda. Jadi kita kenapa nggak nyambung dengan hal yang dibunyikan oleh Al-Quran. Yang pertama adalah nafs, yang kedua adalah kaum. Ya, jadi Allah tidak akan mengubah nasib. Sebenarnya nasib juga bisa dijelaskan, tapi jangan jauh-jauh dulu supaya nggak terlalu ribet ya. Jadi Allah tidak akan mengubah nasib kaum, komunitas yang jauh lebih besar, yang terdiri dari nafs komunal, kalau nafsnya berubah. Nah, ini saya minta ditulisin, minta tanya, apa sih nafs itu? Cara apa? Misalnya akan menarik sampai tentang pengetahuan tentang diri. Semua pengetahuan tentang diri adalah nafs. Jadi mulai daripada struktur tubuh yang kita lihat, yang kalau nafs itu kita definisikan sebagai tubuh, maka paling luarnya adalah kulit kita. Kalau Anda ingin berubah, ya, apa yang membuat Anda bisa berubah? Jadi kesadaran itu coba tadi kan bahasanya adalah kalau kita sadar diri. Kalau kita sebut keberadaan berarti itu adalah posisi kita. Jadi kita nggak bisa berubah kalau kita nggak tahu posisi.